Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa fi'atul ukhra wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yalqahu bihadzal kitabi aqwam wa yad'u bihi akharin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan kesempatan, terutama kesempatan kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni salat Jum'ah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai kebaikan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari kehidupan kita, aktivitas kita, bahkan bisa saja ibadah rutin kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, maka sesukses apapun kehidupan duniawi kita, dikhawatirkan ketika kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini, yang fana ini, sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan juga tidak kalah penting meningkatkan kualitas interaksi muamalah kita. Karena unsur-unsur itulah yang bisa menjadi harapan bagi kita orang-orang beriman kelak ketika kita kembali pada Allah. Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu hanyalah bagi hamba-hambanya yang bertakwa semata. Maka dari mimbar ini khatib berwasiat untuk kita bersama dengan sebuah ayat yang sudah kita baca juga di mukadimah khutbah ini. Allah memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam berdiri di atas kekuatan iman dan ketaatan dan kepribadian seorang muslim hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Kemudian tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya yang setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Inilah peringatan penting dari Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu hingga datang waktu yang pasti kamu yakini, yaitu kematian kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, judul khatib kita pada hari ini, khutbah kita pada hari ini adalah janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan amanah yang telah diberikan kepada kamu. Di dalam Al-Quran begitu banyak perintah Allah kepada orang-orang yang beriman supaya kita takwa kepada Allah, supaya kita taat pada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa ternyata beragama yang benar yang dapat mengantarkan kita menjadi mulia ketika kembali pada Allah tidak hanya soal keimanan, tapi sejauh mana iman itu melahirkan kesungguhan untuk menjalani hidup ini, untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah diteladani oleh Rasul kepada kita semua. Allah menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, janganlah kamu mengkhianati Rasul, jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian keimanan, bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat ini sangat jelas memberikan peringatan kepada orang-orang beriman supaya mereka tidak sama dengan orang-orang musyrik, tidak sama dengan orang-orang kafir, tidak juga sama dengan orang-orang munafik. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman. Karena hanyalah orang yang beriman saja yang berpotensi memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap nilai-nilai Islam ini dalam kehidupannya. Ternyata bahwa masih ada bahkan banyak orang yang sebenarnya sudah mengaku beriman pada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi mereka masih enggan, masih menolak apa-apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Penyebabnya adalah berpotensi besar apa yang kita miliki di dunia ini, bahkan dunia beserta isinya. Sehingga Allah menyatakan, ketahuilah oleh kamu bahwa harta-hartamu, anak-anakmu, duniamu adalah ujian keimanan.
bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi hakikat dunia ini adalah sarana untuk kita bagi orang-orang beriman untuk menambah nilai-nilai kebaikan kita, tidak hanya kebaikan dunia, tapi sejauh mana amalan duniawi kita dapat mendatangkan kebaikan di hari akhirat nanti. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah menyatakan bahwasanya apa yang kami perintahkan ini, Islam ini, sirati mustaqiman, jalan menujuku yang lurus, fattabi'uhu, maka hendaklah kamu mengikutinya. Jangan kamu cari jalan yang lain, aturan yang lain, bahkan agama selain Islam. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilihi, akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kamu, disampaikan kepada kamu, agar kamu benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya hakikat kehidupan kita adalah upaya maksimal kita mengaktivitaskan duniawi kita adalah dalam rangka membekali diri kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadikumullah. Hari-hari kita adalah hari-hari kesempatan. Allah nyatakan, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna rizqi taqwa wattaquni ya ulil albab." Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, pastilah Allah mengetahuinya. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Jadi hakikat kecerdasan itu adalah bagi orang-orang yang beriman, yang meniti hidup ini selalu berada di jalan Allah dengan apa yang ia miliki. Untuk apa? Agar kelak ketika kembali pada Allah, kita dijanjikan dengan kemenangan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabili bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman, lalu dia berhijrah kepada Allah, meninggalkan mentalitas jahiliyah dan rela diatur oleh Allah, lalu dia bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dengan harta dan diri mereka untuk dekatkan dirinya kepada Allah. Allah nyatakan a'zamu darajatan indallah, derajat mereka itu tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan, memperoleh kemenangan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tujuan kita beragama tidak ada lain bagaimana menjadikan dunia beserta isinya ini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk kita taqarrub ilallah. Takwa itu harus diperjuangkan, ketaatan itu harus diperjuangkan, karena tidak ada ketakwaan bagi orang beriman tanpa adanya ketaatan. Dan ketaatan adalah bukti nyata bahwa keimanan seseorang itu adalah benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadimullah, wa may ya'mal minas salihat min zakari wa unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa yang berbuat kebaikan, beramal saleh, apakah dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, maka mereka masuk ke dalam surga dan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya. Jadi betapa besar kedudukan iman dan amal saleh dalam hidup ini bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya surga dan neraka.
sehingga dia benar-benar menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk dia memaksimalkan imannya dengan menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang menyatakan diri beriman tapi dipandang oleh Allah sebagai orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat pula terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, diamanahkan kepada kita, tidak kita jadikan sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadikumullah, Allah bersumpah dengan waktu asar. Sesungguhnya manusia itu berpotensi menjadi rugi ketika dia kembali pada Allah, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan orang yang selalu berwasiat tentang kebenaran, dan dia memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai macam problema kehidupan ini. Agar apa? Agar kita tetap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah menjaga pribadi kita sebagai seorang muslim hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.